Jadi namanya itu bom lava ya, jadi fragmen lava dari keluarnya magma yang sangat kuat. Sama ketika ada bom yang ditembakkan dari pesawat seperti itu. Nah ini juga sama Mbak, ini dari gunung api nih. Jadi lava bom ini kalau terjadi bisa menghancurkan rumah-rumah yang tertimpa, juga bisa membunuh ya siapapun yang di situ makhluk hidup ya. Pemirsa, dalam On Focus kali ini kami akan membahas mengenai evakuasi dan juga erupsi terkait Gunung Lewotobi laki-laki. Nah, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi susulan yang dahsyat pada hari Jumat siang. Dua erupsi susulan terjadi sekira pukul 13.55 WITA. Hingga kini pun pemerintah sudah mengambil langkah cepat untuk mengevakuasi seluruh masyarakat yang bermukim di sekitar kaki Gunung Lewotobi laki-laki, khususnya pada radius 7 hingga 8 kilometer ke tempat yang lebih aman. Tim SAR gabungan juga sudah berhasil mengevakuasi warga desa Hewa, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores NTT yang nyaris terjebak saat terjadi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami telah tersambung dengan ahli vulkano, ada Andi Susanto. Selamat malam, Mas Andi. Selamat malam Mbak, selamat malam semuanya. Baik, Mas Andi, ini melihat erupsi yang beberapa hari ini terjadi di Gunung Lewotobi laki-laki. Sebelumnya, apakah memang sudah terjadi erupsi, cuman tidak sebesar ini, Mas? Ya, Dewi Tobi laki-laki adalah salah satu gunung api aktif ya, tipe A. Artinya gunung api yang pernah meletus dari tahun 1600 sampai sekarang. Dan Dewi Tobi ini adalah salah satu gunung yang aktif juga karena interval waktunya juga dia pendek ya. Jadi 1 sampai 5 tahun atau sebelumnya juga aktif. Kemudian sekarang eh, aktif lagi, ya, terutama waktu Maret lalu, ya, 2024 masih, ya, sehingga banyak warga ribuan dievakuasi. Kemudian pulang lagi, kemudian sekarang aktif lagi, begitu, Pak. Oke, berarti memang sebelum-sebelumnya memang sudah eh, sempat erupsi aktif dan kemudian landai lagi aktivitasnya, dan melihat sifat dan karakter Gunung Lewotobi laki-laki ini. Ini kan beberapa hari ini cukup banyak atau cukup masif erupsinya hingga menjadi warga pun harus dievakuasi nih, Mas. Nah, sebelumnya kalau dari Mas Andi amati, adakah gejala atau tanda vulkanik sebelum akhirnya ada erupsi besar-besaran ini? Ya, jadi gunung api seperti Lewu Tobi atau yang lainnya, itu tentu sudah dimonitoring secara intensif. Karena saya juga baru kira-kira kurang lebih 10 hari lalu, baru dari sana, Pak. Kemudian pulang ke sini, waktu itu malah mungkin tidak seaktif sekarang. Jadi gunung api itu ketika mau erupsi itu selalu diawali dengan tanda-tanda gejala peningkatan aktivitas vulkanisme, yaitu kegempaan yang meningkat, ya, baik tremor, kemudian vulkanik dalam dan lain-lainnya itu dimonitor secara intensif oleh PVMBG. Nah, jadi di sana juga ada pos untuk gunung api laki-laki, tentu tapi tidak akan ada satupun ya saintis atau orang yang bisa memprediksi kapan itu meletus, tetapi itu bisa dikenali, diantisipasi namanya, kemudian dibuatkan namanya KRB atau kawasan rawan bencana yang itu bisa dibuatkan untuk mitigasinya. Kayak gitu Mbak selama ini. Oke. Jadi sejauh ini baru 20 hari belakangan Mas Andi juga sempat ke sana, namun ternyata aktivitas erupsinya cukup meningkat ya, Mas. Nah, letusan Lewotobi yang meninggalkan sejumlah jejak mengejutkan ini diantaranya adalah tercipta krater atau kawah seperti bekas ledakan kalau yang baru-baru ini, betul? Betul, betul, betul. Jadi itu namanya impact impact crater. Jadi Leeutobi kan tipenya dia efusif ya dan eksplosif. Jadi ketika eh, yang lalu Maret sampai April itu mengeluarkan lava flows, lalu aliran lava dia basaltik seperti itu.
Tetapi juga ada erupsi strombolian ya, seperti lava fountains atau bunga api yang di kawah itu. Dan saya juga ke sana. Jadi mungkin saya salah satu praktisi pemandu spesialis vulkanologi gunung api yang bekerja di Vulkan Discovery Jerman, yang selalu membawa tamu-tamu dan juga praktisi di gunung api sebagai pengamat independen dari Vulkan Discovery. Nah, jadi tipenya ada dua Mbak di Leotobi ini, namanya disebut efusif dan eksplosif. Nah, kemudian kira-kira 3, 4, 5 bulan lalu itu sudah diturunkan aktivitasnya atau statusnya itu level 2. Tapi kemudian tiba-tiba ada aktivitas erupsi lagi, kemudian dinaikkan lagi jadi level 3, termasuk juga kawasan KRB-nya itu ya minimal 3 kilo dan lebih itu. Memang eh, tipenya seperti itu, Mbak. Jadi nanti kalau kira-kira yang selama ini terjadi eh, selalu mengeluarkan freato namanya. Jadi freato ini adalah letusan yang dari freatik kemudian ada magmanya. Jadi sebenarnya sudah ada magmatiknya itu. Magma itu artinya dari dalam itu. Disebut freato. Nah, sekarang ini mungkin mungkin ada sumbatan dan sebagainya yang karena sebenarnya kalau dilihat itu mungkin dari magma yang masih masih cair ya seperti itu. Dan mungkin tekanan gasnya rendah sehingga terakumulasi, mungkin ada sumbatan sehingga lebih besar seperti sekarang. Nah, yang tadi itu disebut namanya impact crater, itu jatuhan dari material bombs atau plastik dari letusan yang ada di Leotopi itu secara eksplosif sehingga dia terlempar seperti trajektori parabolik itu yang sekarang memang jauh sekali Mbak, sampai 3 kilo kurang lebih lebih seperti itu, sampai ke desa namanya Wolorono, itu saya sering ke sana ya, memang luar biasa untuk saat ini ya fenomena erupsinya seperti itu. Oke, sebenarnya yang terjadi itu seperti apa, Mas? Benarkah ada bom lava yang terlontar langsung dari puncak gunung Lewotobi laki-laki ini? Ya, betul. Jadi namanya itu bom lava, ya. Jadi fragmen lava dari keluarnya magma yang sangat kuat. Jadi namanya itu adalah lava bom yang jatuh kemudian menumbuk ya permukaan bumi atau tanah. Kemudian dia juga membentuk seperti lubang sama ketika ada bom yang ditembakkan dari pesawat seperti itu. Nah ini juga sama Mbak. Ini dari gunung api nih ditembakkan begitu. Namanya trajektori ballistic bombs ini. Nah itu namanya. Sehingga dia membentuk namanya impact crater seperti kawah kecil seperti itu. Dan ini memang luar biasa nih sampai diameternya lumayan sekitar kurang lebih saya lihat mungkin sekitar 6 sampai 7 sampai 8 meter ya kurang lebihnya itu. Nah, Dalam juga ya. iya, bom lava ini mungkin apakah nanti eh, bisa juga terjadi pada erupsi-erupsi setelahnya atau bisa juga diameternya lebih besar? Potensi untuk itu selalu ada. Jadi saya tidak bisa memastikan akan ada lagi, tetapi kita ikuti apa maunya Leo Tobi ya. Jadi potensi untuk itu ada ya. Jadi sekarang sudah mulai terus ya erupsi, bahkan sudah ada titik merah, kemudian magmatik, kemudian juga abu yang masif itu. Nah, mungkin sekarang belum lagi karena sudah energinya sudah keluar. Nah, ketika energi sudah keluar, sudah terbongkar, dia perlu waktu untuk mungkin mengumpulkan energi lagi sehingga bisa mengeluarkan lava bom seperti itu yang punya kekuatan lumayan besar itu seperti itu, Mbak. Tapi potensi itu ada. Ya. Iya, lava boom ini kan juga sempat menjadi perbincangan masyarakat hari ini dan kemarin juga, Mas. Nah, untuk efeknya secara langsung terkait lava boom ini sebenarnya apa sih? Efeknya lava bom tentu dia sangat berbahaya karena bom ini atau ketika eksplosif itu ini sulit diantisipasi Mbak karena bisa terjadi tiba-tiba, bisa ketika saat orang tidur, orang lengah, makanya harus diikuti jarak atau KRB yang sudah diberlakukan, direkomendasikan oleh BVMBG. Jadi lava bom ini kalau terjadi bisa menghancurkan rumah-rumah yang tertimpa, juga bisa membunuh ya siapapun yang di situ makhluk hidup ya. Karena sifatnya dia masih panas sekali materialnya, masih dari kelas 3 yang masih panas. Nah, dia sangat berbahaya, Pak. Jadi bom ini yang sangat apa namanya eh, sulit diantisipasi, termasuk apabila terjadi namanya aliran awan panas itu atau pervasive flow itu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tapi potensi itu masih harus diteliti dan selalu dipantau oleh pihak berwenang seperti itu.
Oke, baik. Lewotobi laki-laki ini kan juga kembali meletus pada siang tadi ya, Mas, pada hari Jumat. Dan ini menunjukkan kalau meletusannya juga sangat tinggi, kemudian material vulkanik yang seperti menyebar ke segala arah. Nah, benarkah energi vulkanik Lewotobi ini tuh masih tinggi? Tapi sebelumnya kan juga sudah mengeluarkan bom lava itu, Mas. Ya, Pak, saya kira dengan level 3 sampai mungkin nanti 4 ini memang tinggi. Kalau level 3 itu kan sudah namanya pre-eruption warning itu. Bahkan sekarang sudah erupsi kan. Nah, jadi apa kita tidak boleh berspekulasi, maka kita mesti ikuti jadi arahan dari PVMBG seperti itu. Eh, karena masih fluktuatif sifatnya. Jadi potensi-potensi itu akan selalu ada. Tentu kita harus selalu mengikuti perkembangan. Jadi ada namanya aplikasi Magma Indonesia, kita bisa memantau kegempaan yang timbul, kemudian ada rekomendasi apa seperti itu, Mbak. Karena sebaiknya memang kita kita hindari saat ini, terutama di arah yang apa namanya dekat bukaan kawah yang baru itu, seperti itu. Iya, saat ini kan pemerintah sudah memberlakukan untuk eh, orang-orang masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman dari radius 7 hingga 8 pusat pusat gunung tersebut. Nah, jika Mas Andi melihat ini apakah perlu untuk lebih luas begitu Mas radiusnya? Ya, saya kira kalau untuk bom yang terakhir itu kurang lebihnya bahkan saya ada teman di sana yang apa dekat dengan rumahnya yang terkena itu, nah kurang lebihnya 3 sampai 4 kilo. Nah, kalau sudah diungsikan warga itu sampai 7-8 kilo, saya kira itu sudah antisipatif. Jadi kita harus ikuti demi keselamatan bersama. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Ya. Ya, ada juga kan Mas desa yang saat ini sangat-sangat terkena dampak dari erupsi Lewotobi pada hari Jumat ini. Bahkan masih ada masyarakat desa yang baru dievakuasi hari ini. Nah, sebenarnya langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat yang saat ini masih menunggu dievakuasi seperti apa, Mas? Kalau untuk masyarakat, memang ini hal yang harus disadari bersama ya, Mbak ya. Karena mungkin aktivitas yang lalu tidak seperti sekarang. Jadi Ya. setiap gunung api selalu dinamis ya aktivitasnya. Terutama memang fasenya sekarang lagi masih fase eruptif ini. Ya fase eruptif, fase konstruktif di Lewotobi ini. Sehingga saya kira masyarakat juga paham bijak ya. Tentu ada namanya ada arah-arah tertentu. Jadi arah ke tenggara, arah ke timur, arah ke selatan. Nah itulah di mana apa namanya yang di dekat dengan namanya sentral. Jadi pusat sentral erupsi itu, terutama memang masyarakat sebaiknya ya kita harus apa namanya mengikuti arahan dari pihak berwenang. Kayak gitu Mbak. Jadi harus menghindar aja dulu supaya selamat semuanya. Oke, berarti memang kita tetap harus memantau langkah-langkah atau kebijakan dari pemerintah ya terkait dengan evakuasi masyarakat di radius tertentu yang sudah ditetapkan ini. Lalu Iya. jika Anda melihat masyarakat yang saat ini sudah dievakuasi oleh tim SAR bahkan baru dievakuasi pada hari ini, eh, mirisnya adalah masyarakat-masyarakat yang maaf kata sudah umurnya sudah cukup banyak atau lansia. Ini juga pastinya akan ada resiko yang lebih besar jika terkena mungkin efek-efek dari erupsi tersebut, Mas. Nah, untuk masyarakat yang masih dalam radius yang cukup aman, langkah-langkah antisipatifnya seperti apa? Kalau memang radiusnya masih aman, yang terutama adalah menyiapkan seperti misalnya harus memakai masker, lalu selalu memantau perkembangan gunung api tersebut, ya. Jadi saya kira juga masyarakat perlu dikasih edukasi, ya. Jadi tidak hanya selalu takut seperti itu kepada gunung api, tetapi juga paham. Ya tentu ada namanya mungkin apa namanya semacam kayak sharing atau memberi informasi tentang mitigasi dan sebagainya, kemudian arah-arah jalur evakuasi seperti itu, Mbak. Jadi memang harus ada semacam kayak penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat, karena tidak semuanya juga itu daerah itu bahaya, biasanya seperti itu. Kecuali nanti sudah ringnya itu sudah melingkar, nah itu memang harus diikuti saja seperti itu, karena masih belum apa namanya
pasti, memang karena tidak ada yang pasti di gunung api ini, karena potensi-potensi seperti aliran awan panas, kemudian juga perjatuhan bom seperti kemarin tanggal 3 November itu masih potensi akan terjadi untuk saat ini. Ya, jadi sekarang masih terus eruptif itu seperti itu, energinya keluar, semoga saja lebih baik ya, lebih lebih kondusif begitu. Oke, berarti intensitas erupsi itu masih masih bisa terus terjadi, tapi belum bisa dipastikan kapan ya, Mas ya. Masyarakat juga harus terus Iya, mengantisipasinya. sangat sulit Mbak karena memang saya juga memang pekerjaannya selalu di resiko seperti itu di gunung api aktif gitu. Kadang-kadang saya juga harus bisa menentukan ketika saya memandu atau ketika ada ekspedisi ke gunung api yang aktif, saya kadang terpaksa harus menghentikan pendakian setelah saya jelaskan secara ilmiah bahwasanya ini tidak mungkin kita naik, tidak mungkin kita mendaki karena status gunung api yang sedang meninggi dan resiko bahaya sangat tinggi. Termasuk tadi misalnya masyarakat di daerah bencana, abu terutama ya. Leotobi ini kan sekarang masif dengan abu itu. Jadi ini harus selalu pakai masker karena abu ini juga bahaya yang langsung yang kita bisa eh, dapat masalah. Jadi ada penyakit yang karena infeksi paru-paru, infeksi karena abu vulkanik ini yang namanya silikosis atau kepanjangannya pneumono ultramikroskopis silicovulcanoconiosis. Ini kita infeksi paru-paru, Mbak, seperti itu. Makanya harus apa namanya? Harus menggunakan masker untuk saat ini di sekitar laut. Iya, baik. Mas, berdasarkan catatan dari Badan Geologi, identifikasi kemungkinan ada pergerakan tanah, Mas, di puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Nah, ini apakah sudah ada mungkin teridentifikasi atau tanda-tandanya? Ya, Pak. Jadi ada indikasi dari kegempaan. Jadi kalau pergerakan tanah itu mungkin maksudnya adalah pergerakan magma. Jadi magma adalah material panas pijar, batu pijar yang ada di dalam di bawah permukaan gunung tersebut. Nah, magma ini kan bisa mengalami diferensiasi, lalu kemudian dia naik diking. Nah, dia bisa menunjang daerah yang lemah tadi, mungkin bisa menjadi terjadi penggembungan atau inflasi. Nah, ini juga saya kira juga perlu dipantau. Jadi ada indikasi kegempaan-kegempaan yang bisa menunjukkan ada gerakan-gerakan magma tadi itu bisa terjadi potensi seperti itu, Mbak. Jadi memang namanya gunung api yang aktif akan terjadi seperti sekarang ini. Ya, ada pergerakan-pergerakan magma itu. Ya. Nah, oke. Jika nanti ada pergerakan, apakah perlu untuk radius bahaya Gunung Lewotobi laki-laki ini diperluas? Karena saat ini ada wacana dari PVMBG yang akan memperluas radius bahaya menjadi 9 kilometer, Mas Andi. Ya, saya kira itu sudah keputusan yang harus kita ikuti, Mbak, karena memang perlu antisipatif tadi itu. Jadi kita perlu siapkan mitigasi itu, perencanaan penanggulangan risiko, manajemen bahayanya, termasuk manajemen penanganan pengungsi dan sebagainya. Memang ya kita harus ikuti kemauannya Leo Tobi ya. Jadi kita uh, uh, we follow what Leo Tobi wants, itu yang paling penting. Jadi memang mungkin harus ada kesadaran ya. Untuk saat ini saya menilai memang fase eruptif memang bahaya ya, melihat kemarin yang tanggal 3 November itu sampai bom bisa sejauh itu Pak, seperti itu. Oke, Mas, ini kan kalau erupsi yang kali ini pada bulan November ini dinilai cukup besar ya di Gunung Lewotobi laki-laki. Nah, eh, nantinya apakah Anda melihat gunung yang karakteristiknya hampir sama dengan Gunung Lewotobi laki-laki ini yang kemungkinan juga kalau erupsi bakal mengeluarkan bom lava? Ya, Leotobi kan tidak jauh ya. Jadi Leotobi itu sebelahnya juga ada saudara kembar namanya Leotobi perempuan. Tapi sekarang Leotobi perempuannya sedang diam, sedang tidak aktif. Nah, Leotobi laki-laki yang memang lebih aktif itu. Nah, kemudian tidak jauh dari Leotobi laki-laki itu ada namanya di Pulau Lembata itu. Jadi yang itu juga baru berhenti Juni tahun ini, tapi sebelumnya dari tahun 2020 sampai 2023 itu aktif terus itu, Mbak. Jadi apa namanya? Namanya Gunung Ile Ape atau Ile Leotolo. Nah, ini juga seperti Leotobi sebenarnya. Jadi aliran lava dan juga ada eksplosif dan efusif yang terjadi. Bahkan alir lavanya masif ya. Jadi dia banyak menuju ke arah
ke arah timur, tenggara, barat ya seperti itu. Nah, ini. Kemarin saya juga baru dari sana dari Lewotolo ya. Iya. Kalau erupsi Lewotobi, Gunung Lewotobi laki-laki ini tadi Mas Andi sempat menyinggung kalau di sebelahnya atau tetangganya ada Lewotobi perempuan. Perempuan. Iya, Mas, Ya. jika Lewotobi laki-laki ini erupsi, apakah juga akan ada dampak atau memicu erupsi juga di Gunung Lewotobi perempuan ini? Eh, saya kira tidak, Mbak. Jadi secara teori satu gunung api itu satu dapur magma, ya, walaupun nanti bisa terjadi pergerakan ke perempuan. Tetapi kalau yang saya pelajari ada satu gunung yang mempunyai beberapa kawah, itu bisa erupsi berbarengan, seperti Gunung Karangetang itu dia kawah satu, kawah dua itu bisa erupsi, yang berbeda bahkan satunya erupsi, satunya eksplosif ya, seperti itu. Nah, kalau di Leeutobi ini sifatnya memang yang aktif memang banyak yang di Leeutobi laki-lakinya seperti itu. Jadi potensi itu ada, tetapi kemungkinannya kecil ya kalau Leeutobi perempuan kemudian terpicu aktif itu karena seperti itu, Mbak, walaupun berdekatan. Karena sekarang memang migrasi magmanya banyak yang ke Leeutobi laki-laki. Oke. Oke, baik Mas Andi. Berarti kami masih akan terus memantau perkembangan situasi erupsi di Gunung Lewotobi laki-laki dan juga langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah terkait evakuasi masyarakat. Mas Andi ini kan berpengalaman sebagai ahli vulkano dan juga sering mengantarkan mungkin masyarakat yang ingin mendaki gunung. Tetapi tadi juga sempat disinggung kalau tiba-tiba harus menghentikan pendakian karena Ya, intensitas erupsi atau mungkin aktivitas di gunung tersebut. Boleh dibagikan dong Mas pengalamannya tersebut? ya, ini contoh misalnya. Jadi waktu 2004 lalu bulan Juni ya. Waktu itu saya sudah menuju ke Gunung Ibu di Halmahera Utara. Nah, Halmahera Barat kalau Gunung Ibu ya, itu masih di eh, Halmahera Barat. Kemudian waktu itu Gunung Ibu tiba-tiba dari level 2, kemudian terjadi anomali, kemudian dinaikkan statusnya ke level 3. Nah, tetapi saya membaca kegempaan yang sangat anomali, sangat tinggi sekali karena per hari meningkat ya, terutama gempa vulkanik dalam ya, kemudian vulkanik dangkal ya, jadi dari mulai 5 kilo sampai 2 kilo sampai 1 kilo, kemudian ada gempa-gempa harmonik, artinya ada eh, eh, kubah lava atau aliran lava yang terbentuk seperti itu. Tremor kemudian terus-menerus continuous dan sangat tinggi. Sehingga saya berpendapat kalau gunung seperti Gunung Ibu yang saya tahu rimnya atau kawahnya itu dia tipis sekali, itu adalah susah untuk mengevakuasi ketika saya memandu ekspedisi gunung api. Nah, biasanya saya bekerja dengan tim luar negeri, Mbak. Nah, tamu-tamu dari luar negeri Eropa, seluruh dunia, orang asing biasanya yang memang mereka juga ahli semua, berpengalaman kebanyakan. Terpaksa saya harus demi keselamatan saya tidak naik Gunung Ibu. Termasuk yang kira-kira 10 hari lalu, itu saya sudah sampai Gunung Lewotobi, tapi saya lihat tidak kondusif karena sudah ada aktif erupsi kemudian tetapi energinya belum keluar sehingga eh, kemungkinan akhirnya saya putuskan tidak naik karena ini kayaknya bisa terjadi plak kemudian sumbatan kemudian erupsi besar. Nah, kalau erupsi besar kita akan sangat sulit mengantisipasi bom-bom lavanya ini sama aliran awan panas kalau ada ya seperti itu. Sehingga saya putuskan tidak naik memang setelah saya juga konsultasi saya melihat langsung ke PGA Leotopi laki-laki tentang aktivitas kegempaan waktu itu. Ya terpaksa kan. Ya demi keselamatan dan tamunya ada yang kecewa tapi akhirnya mereka paham dan sekarang mereka betul-betul paham ternyata yang saya bilang benar. Jadi seperti itu ternyata terjadi gitu. Iya, berarti ini aktivitas yang meningkat dari Gunung Lewotobi laki-laki ini sudah terpantau, sudah terlihat ya Mas kalau akan ada erupsi besar sejak 10 hari yang lalu ketika Mas Andi pendaki Gunung Lewotobi tersebut. Iya, saya bahkan sudah sebelumnya bulan lalu sudah pernah ke sana dan saya hanya menganalisa prediksi dan juga apa semacam diskusi dengan tim saya juga dan saya melihat potensi akan erupsi itu setiap saat akan ada karena sudah dinaikkan statusnya menjadi level 3, kegempaannya terus continue berarti terus ada tremor berarti ada suplai magma terus Mbak seperti itu. Artinya tinggal besarnya kapan ya ini yang saya juga tidak berani bilang kepada siapa-siapa ya. Nah, tetapi sekarang ada seperti itu. Jadi kemarin saya
nggak jadi naik itu. Tanggal 15 itu belum lama, ya tanggal 15 ya, 15 November itu ya. Mas, biasanya kalau Tanggal memandu, berapa? 12? Oh, 15 Oktober, maaf ya. oke, 15 Oktober ya Mas. Dari rombongan tersebut Mas, biasanya kalau Mas Andi meneliti salah satu gunung, biasanya apa saja faktor yang dianalisa atau yang diteliti tersebut? Eh, karena saya juga belajar geologi sekarang ini, jadi yang saya analisa Mbak satu adalah ketika naik saya tuh melihat dulu geomorfologinya, yang kemudian sabit morfologinya. Biasanya saya pakai drone supaya aman. Saya pakai drone supaya aman, kemudian saya cari posisi yang aman supaya bisa menerbangkan drone. Jadi biasanya saya karena saya apa independen, amati secara visual, kemudian melihat kegempaan di PGA di pos gunung api setempat. Juga saya melihat apa batuan-batuannya yang sebelumnya terjadi. Nah, jadi mungkin bisa apa memperkirakan letusan atau batu ini kemarin terjadi seperti apa, seperti itu. Nah, jadi kita yang utama adalah kita cek kegempaannya, Mbak. Jadi aktivitas vulkanismenya seperti apa. Itu yang paling penting karena eh, Lewistopi ini kan apa namanya eh, kemarin masih terus ya eruptif secara freato, kemudian eksplosif seperti itu. Mungkin ini terakhir Mas, untuk masyarakat ataupun kelompok-kelompok yang biasa untuk mendaki di gunung berapi, bagaimana cara atau langkah-langkah untuk mencermati apakah aktivitas gunung tersebut aman untuk didaki sebelum adanya peringatan eh, dari pemerintah? Ya, nah ini memang menantang, Mbak. Jadi tentu ada edukasi khusus ya, karena memang tidak semua orang itu nanti belajar vulkanologi, ya, kemudian juga langsung praktisi ya. Mungkin bagi saya bisa membaca karena memang apa namanya pekerjaan saya menuntut untuk belajar geologi, belajar vulkanologi. Tetapi memang untuk masyarakat awam, ya memang kadang-kadang eh, tidak tahu, Mbak. Kadang-kadang masih level 2 pun, ya, level 2 itu suatu gunung api bisa juga erupsi tiba-tiba ya. Kasus seperti misalnya Bromo, ya, itu pernah juga ya, jadi terjadi letusan freatik ya, ada korban juga seperti itu. Juga mungkin Gunung Merapi kemarin seperti itu. Jadi memang kalau untuk para pendaki yang lain sebaiknya memang harus terus apa namanya berkoordinasi dengan PGA, Mbak, jadi pos gunung api setempat supaya mendapatkan informasi tentang aktivitas gunung api tersebut. Itu yang paling bagus ya, paling baik. Sebaiknya begitu. Iya, baik. Baik, terima kasih Mas Adi Susanto atas informasi yang dibagikan dan diskusi yang cukup menarik terkait dengan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini. Yang tadi juga masih berpotensi untuk mengeluarkan bom lava ya Mas ya. Dan kita juga akan terus memantau bagaimana aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki dan juga pemirsa, kami juga mengimbau masyarakat yang berada di radius bahaya untuk terus memperhatikan peringatan dari pemerintah dan juga untuk evakuasi segera. Kami akan kembali dalam On Focus lainnya. Saya Seradita, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.